Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Pite. Ya, sekarang kita akan membahas tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menemukan Nusantara. Peristiwa awal penjelajahan samudra berawal dari Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Peristiwa kejatuhan Konstantinopel ini mengakibatkan berakhirnya abad ke-8 di Eropa dan memulai abad baru yang dikenal dengan Renaissance. Dari Renaissance ini kemudian memunculkan sebuah peristiwa besar di Eropa yang menentukan kehidupan Eropa selanjutnya. Pertama, reformasi gereja. Reformasi gereja ini bermula dari sebuah kritikan yang dilakukan oleh Martin Luther. Dia adalah seorang agamawan dari Jerman yang mengkritisi tentang praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh pemuka agama gereja Kristen Katolik yang dianggapnya banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen itu sendiri. Sehingga memunculkan aliran baru di dalam Kristen, yakni agama Kristen Protestan. Kemudian di bidang ekonomi, memunculkan sistem ekonomi merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme ini muncul dan berkembang pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-18. Nah, pola pemikirannya begini. Di dalam sistem ekonomi merkantilisme dinyatakan apabila sebuah negara ingin mencapai sebuah kesejahteraan, maka negara tersebut harus memiliki cadangan emas yang banyak atau memiliki neraca yang positif. Nah, untuk bisa mendapatkannya maka harus ada upaya untuk menumpuk kekayaan. Caranya adalah dengan melakukan penguasaan terhadap kegiatan ekonomi perdagangan. Oleh karenanya, maka hal ini mendorong para penjelajah samudra untuk menemukan daerah-daerah baru, khususnya adalah Nusantara. Nah, patut diingat dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki, bagi kegiatan ekonomi mengakibatkan putusnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Eropa dengan pedagang-pedagang Asia. Nah, akibatnya mereka dalam hal ini para pedagang Eropa yang sangat membutuhkan barang-barang yang berasal dari Asia, khususnya dari Nusantara, merasa kesulitan. Ya, salah satu caranya adalah harus langsung mencari sendiri, datang ke tempatnya, dan dengan konsep berpikir sistem ekonomi merkantilisme, mereka bukan hanya untuk melakukan transaksi perdagangan, tetapi harus menguasai perdagangan. Karena konsepnya kalau menguasai perdagangan sama dengan menguasai ekonomi, gitu kan? Dan kalau menguasai perdagangan maka bisa menentukan harga yang sesuai dengan keinginan dari sepenguasa perdagangan tersebut. Nah, oleh karenanya dua kerajaan Eropa yakni Portugis dan Spanyol sama-sama berupaya untuk mencari di mana daerah penghasil rempah-rempah yakni Nusantara dan juga berupaya mencari daerah-daerah baru yang potensial. Kedua negara dan kedua bangsa ini ketika melakukan penjelajahan samudra, mereka memiliki misi yang sama yang dikenal dengan 3G, yakni God, Glory, dan Gospel. Nah, selanjutnya bisa dilihat di mana letak posisi Portugis dan di mana letak posisi Spanyol di atas peta. Lantas, bagaimana dengan upaya bangsa Portugis mencari Nusantara? Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah
tahun 1488 Bartolomeo Dias dia melakukan pelayaran dan berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Namun tentu saja masih belum bisa sampai ke Nusantara. Jejak Bartolomeo Dias ini kemudian diikuti oleh Vasco da Gama. Dia memimpin armadanya untuk merintis jalan yang pernah ditempuh oleh Bartolomeo Dias dengan menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Nah, kemudian dari India inilah tahun 1509 Diogo Lopes de Saqueira berhasil tiba di Malaka. Hanya saja mereka tidak diterima dengan baik oleh penguasa Malaka. Dan pada akhirnya ekspedisi dari Diogo Lopes ini harus kembali ke India. Dan kemudian pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque memimpin ekspedisi untuk menguasai dan menaklukkan Malaka. Dan dengan peperangan yang terjadi antara Malaka dengan Portugis, pada akhirnya Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah tersebut. Mulai dari Malaka, setelah mereka menguasai Malaka, maka pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque tiba di Maluku, dan Maluku ini adalah jantungnya rempah-rempah. Selain itu, Antonio de Abreu menemukan Pulau Timor dan mencapai Kepulauan Banda, kemudian menemukan Pulau Ambon dan juga Seram. Ya, tentunya bagi penjelajah Portugis dengan ditemukannya Calicut, ditemukannya Malaka, bahkan menguasai Malaka, dan yang paling intinya adalah bisa sampai ke Maluku, ini merupakan sebuah sukses yang sangat besar. Dan bagaimana dengan Spanyol? Tahun 1492, Christopher Columbus melakukan pelayaran penjelajahan samudra dan kemudian bersama 88 orang pelaut Spanyol dengan 3 kapalnya, yakni Nina, Pinta, dan juga Maria, berhasil tiba di Bahama dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Haiti. Dan kemudian setelah itu kembali lagi ke Spanyol. Nah, ketika Christopher Columbus ini melakukan penjelajahan samudranya, Amerigo Vespucci ikut di dalamnya. Dan ketika melakukan penjelajahan samudra tersebut dan tiba di Bahama atau di Amerika sekarang namanya, Amerigo Vespucci ini sangat rajin melakukan pencatatan perjalanan. Dan dia memberikan sebuah pendeskripsian yang sangat berpengaruh, bahkan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, karena dia mencatat tentang sebuah daratan yang sangat luas, dan ini bukan sebuah pulau kalau menurut Amerigo Vespucci, tapi ini lebih tepatnya merupakan sebuah benua. Dan juga di dalam catatannya dituliskan tentang keanekaragaman hayati, kekayaan alam, sumber daya alam di dalamnya, kemudian juga masyarakatnya. Dan kemudian pada tahun 1507 diberi namalah benua yang ditemukan tersebut oleh Christopher Columbus dengan nama Amerika. Nama Amerika ini diambil dari Amerigo Vespucci. Nah, kemudian Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan pada tahun 1519 melakukan pelayaran samudra, dan dia diikuti atau bersama dengan Sebastian Elcano. Tahun 1520 ekspedisi Ferdinand Magellan ini berhasil tiba di Massawa,
Dan pulau tersebut kemudian diberi nama Filipina, diambil dari nama raja Spanyol yakni Raja Philip II. Dan ketika di Masapa atau di Filipina, Ferdinand Magellan menyatakan kalau daerah tersebut merupakan daerah kekuasaannya. Dia menancapkan tugu peringatan kalau Masapa atau Filipina itu sudah dikuasai oleh Ferdinand Magellan. Dan ketika di Filipina, upaya untuk penyebaran ajaran agama Kristen Katolik pun dilakukan dan kemudian berhasil. Salah satunya Raja Cepu kemudian mengubah keyakinannya dan menganut ajaran agama Kristen Katolik. Hanya saja keberadaan rombongan penjelajah samudra asal dari Spanyol ini harus terganggu dengan pertempuran melawan orang Mactan dan ternyata mereka itu mengalami kekalahan. Bahkan Ferdinand Magellan gugur di dalam pertempuran tersebut. Untuk menyelamatkan diri, maka di bawah pimpinan Sebastian del Cano, 17 orang penjelajah samudra asal Spanyol dengan menggunakan 2 buah kapal yang tersisa yakni Victoria dan juga Trinidad kemudian berlayar menuju Maluku dan di Maluku kemudian mereka diterima dengan baik oleh penguasa Tidore. Dan bagaimana dengan peran serta bangsa Belanda dalam penjelajahan samudra? Sama, Belanda juga melakukan penjelajahan samudra. Ini berawal tahun 1594, William Barents mencoba untuk menemukan tanah Hindia. Namun jalurnya dia menggunakan kutub utara. Ya tentu saja di sini pelayarannya tersebut yang mengalami kegagalan. Kapalnya itu terjepit dan berhenti di sebuah pulau yang bernama Novaya Zemlya. 1 tahun kemudian William Barents dan juga rombongannya berusaha untuk kembali ke Belanda, namun di tengah perjalanan William Barents kemudian wafat. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan juga timnya berhasil tiba di Banten. Pada awalnya diterima dengan baik oleh penguasa Banten, namun lambat laun karena sikap dan perilaku dari Cornelis de Houtman dan juga tim ekspedisinya yang kurang berkenan di hati masyarakat lokal dan juga penguasa lokal, yakni penguasa Kesultanan Banten, maka Cornelis de Houtman tidak lama berada di Banten dan dia harus keluar dari Banten. Dan selanjutnya tahun 1599, Jacob van Eyck memimpin kembali ekspedisi menuju Nusantara dan dia berhasil tiba di Maluku. Dan pada saat itu Maluku yang merupakan pusat penghasil rempah-rempah terbaik di dunia sudah dikuasai oleh Portugis dan juga rakyat Maluku berupaya untuk mengusir Portugis dari daerah tersebut. Dan dengan dikuasainya Maluku oleh Portugis, Belanda pun berupaya untuk memainkan perannya, gitu kan? Dan pada akhirnya berhasil untuk mengusir Portugis dari Maluku, dan kemudian Belanda berhasil meraup keuntungan yang besar dengan mengangkut hasil rempah-rempahnya ke negeri Belanda. Kemudian kita perhatikan tadi ya, jalur pelayaran antara Portugis dengan Spanyol itu berbeda. Dan ini diikat oleh perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 1494 antara Portugis dengan Spanyol. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi konflik dan persaingan yang tidak sehat antara dua kerajaan ini untuk melakukan pelayaran
penjelajahan samudranya. Titik awal dari pembagian wilayah pelayaran ini berawal dari meridian 1550 km ke sebelah barat Kepulauan Tanjung Perde. Tanjung Perde ini merupakan kepulauan yang berada di lepas pantai barat Afrika. Dan dengan perjanjian Tordesillas ini, maka bangsa Portugis melakukan pelayaran dengan arah ke sebelah timur, sedangkan bangsa Spanyol melakukan pelayaran ke arah sebelah barat. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap jarak dan juga waktu ketika mereka berhasil menemukan Nusantara. Portugis tentu saja lebih cepat dibandingkan dengan Spanyol. Kenapa? Karena posisi Nusantara itu sendiri, kalau dilihat dari letak astronomisnya, berada di wilayah bumi bagian timur. Sedangkan Spanyol mencari Nusantara yang ada di timur, tapi mereka berjalannya ke sebelah barat. Dan tentunya akan membutuhkan waktu yang berbeda daripada Portugis. Nah, kenapa Belanda itu kok baru tahun 1596 datang ke wilayah Nusantara, atau jeda waktunya 75 tahun dari Spanyol dan juga 84 tahun dari Portugis? Apakah mereka tidak mau mendapatkan kekayaan dan kejayaan seperti kedua bangsa tersebut? Ya tentunya mereka mau. Cuma permasalahannya ketika Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudra, kerajaan Belanda itu sendiri belum ada. Artinya negara Belanda itu belum ada. Belanda hanyalah sebuah provinsi yang berjumlah 7 buah dan tergabung secara hukum. Teritorialnya itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Dan terjadi sebuah masalah pada akhirnya antara penguasa Spanyol atau antar Spanyol dengan bangsa Belanda. Nah, permasalahannya itu berawal dari perbedaan agama. Ketika reformasi gereja yang terjadi, maka bangsa Belanda itu merubah keyakinannya dari asalnya menganut ajaran agama Kristen Katolik berubah menjadi penganut ajaran agama Kristen Protestan. Sedangkan penguasa kerajaan Spanyol dia adalah penganut ajaran agama Kristen Katolik. Dan juga agama Katolik ini dijadikan sebagai agama negara. Yang artinya masyarakat di kerajaan Spanyol harus beragama Kristen Katolik. Dan untuk menjadikan masyarakat atau bangsa Belanda yang sudah menganut ajaran agama Kristen Protestan kembali ke ajaran Kristen Katolik, di sini Raja Philip II melakukan intimidasi. Nah, intimidasinya dengan cara intimidasi ekonomi. Caranya adalah dengan membebankan besaran pajak yang lumayan berat kepada bangsa Belanda. Tujuannya supaya mereka itu tidak bisa membayar pajak dan akhirnya meminta ampun kepada pemerintah dan mereka mau kembali menganut ajaran agama Kristen Katolik. Namun, upaya yang dilakukan oleh Raja Philip II tersebut tidak berhasil. Kenapa ya? Karena ini urusannya adalah urusan akidah, urusan keyakinan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak berhasil, maka diupayakan lagi. Caranya adalah dengan tidak diberikan akses perdagangan kepada bangsa Belanda, yang artinya dilarang untuk melakukan perdagangan di kota perdagangan Lisabon. Jadi Lisabon itu adalah pusat perdagangan di kawasan Eropa, menggantikan kedudukan Konstantinopel yang sudah dikuasai oleh Turki, dan Turki membuat sebuah larangan bangsa Eropa tidak boleh melakukan aktivitas ataupun melintas di kawasan Konstantinopel.
Nah, dengan adanya tekanan-tekanan ekonomi yang dilatar belakangi karena perbedaan agama, maka pada tahun 1568 di bawah pimpinan Pangeran Orange, yakni William I, namanya William I, bangsa Belanda melakukan pemberontakan kepada Spanyol dan peperangan antara Spanyol dengan Belanda ini cukup panjang, yakni selama 80 tahun. Maka dikenal dengan Perang 80 tahun. Kemudian dengan adanya intimidasi ekonomi dan kemudian Lisabon juga tidak boleh digunakan atau tidak diberi akses bangsa Belanda untuk berdagang di Lisabon, maka para pedagang Belanda ini berupaya untuk mengikuti jejak Portugis dan juga Spanyol untuk melakukan pelayaran internasional. Maka mulailah mereka melakukan pelayaran internasional dan berhasil untuk singgah dan merapatkan kapalnya di pantai Nusantara, yakni di Banten dan juga di Maluku. Kemudian karena dengan dasar misinya 3G ya, yakni God, Glory dan juga Gospel, khususnya adalah Glory dan juga Gospel, maka Belanda pun sama melakukan politik ekonomi, yakni monopoli perdagangan, sama dengan penguasa Eropa lainnya, yakni Portugis dan juga Spanyol. Mereka pun sama melakukan monopoli perdagangan dan itu pun diikuti oleh bangsa Belanda. Nah, artinya ketika bangsa Belanda itu melakukan pelayaran samudra, kemudian menguasai wilayah Nusantara, menguasai perdagangan rempah-rempah, sesungguhnya mereka itu adalah bangsa yang tidak merdeka dan bahkan sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Baru pada tanggal 30 Januari 1648, Belanda dinyatakan sebagai sebuah negara yang merdeka karena Spanyol menandatangani perjanjian damai di Munster yang akhirnya perang 80 tahun yang terjadi di Spanyol itu berhasil selesai dengan perdamaian. Dan kalau kita perhatikan dari angka tahunnya, yakni tahun 1648, akhir dari peperangan, dan awalnya tahun 1568, bangsa Belanda itu berjuang untuk merdeka, maka kita ini sesungguhnya dijajah oleh bangsa yang belum merdeka. Atau dengan kata lain kita dijajah oleh bangsa yang terjajah juga. Nah, ini adalah sebuah perjalanan sejarah yang unik yang patut kita pelajari lebih dalam, dan untuk lebih lanjutnya kita akan membahasnya dari video-video selanjutnya. Untuk pemaparan materi tentang penjelajahan samudra, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekeliruan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.